perkenalkan, nama saya Sawadrin Banu. Di kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu sistem transmisi manual mobil dan motor. Sebagaimana kita tahu bahwa kita sering melihat kendaraan mobil, motor, dan kita juga pernah mengendarai kendaraan tersebut. Dalam artian kita sudah familiar dengan kendaraan-kendaraan tersebut, namun kita awam akan terhadap transmisi perpindahan dari kendaraan tersebut, dan juga kendaraan tersebut antara mobil dan motor memiliki dua jenis, yaitu antara sistem manual dan sistem transmisi. Nah, kita sudah tahu bahwa sistem manual itu sendiri itu kita yang mengatur seberapa kencang dan seberapa lambat motor yang atau mobil yang kita kendarai, yang dimana itu juga menyesuaikan dengan medan yang akan kita lewati. Dan sedangkan matic itu sudah otomatis dan kita sudah hanya tinggal mengegasnya saja. Kita hanya memainkan gas dan remnya saja. Mungkin di video yang akan saya tampilkan, kiranya teman-teman bisa menyimak sedikit penjelasan tentang video yang saya tampilkan. Dan jangan lupa untuk teman-teman nanti di akhir video untuk like dan mensubscribe juga channel YouTube ini, dan silahkan tinggalkan komen jika teman-teman ingin berpendapat atau menyampaikan sesuatu. Saya dengan senang hati akan membacanya dan menerima segala kritikan ataupun pujian yang teman-teman berikan kepada saya. Silakan dan selamat menonton video saya. Kita tahu kalau motor dan mobil itu memiliki sistem transmisi, dan juga motor itu ada yang memiliki transmisi manual ataupun motor matic. Begitupun juga dengan mobil. Nah, di sini kita akan membahas mengenai sistem transmisi manual pada mobil dan motor. Walaupun hanya sedikit, saya harap teman-teman yang menonton video ini bisa menyimak apa yang saya jelaskan. Saya di sini menjelaskan mengenai apa itu sistem transmisi manual terlebih dahulu. Transmisi manual adalah sekumpulan roda gigi yang saling berkaitan untuk menghasilkan pilihan momentum atau percepatan output yang bervariasi. Jadi secara mudah, transmisi manual itu merupakan mekanisme untuk menentukan mau pakai gigi rendah dengan torsi besar tapi RPM rendah, atau gigi besar dengan RPM tinggi tapi torsinya lebih rendah. Nah, hal ini dimaksudkan dengan perpindahan gigi kalau di motor itu seumpama gigi 1. Gigi 1 ini memiliki torsi yang besar tapi RPM-nya rendah. Nah, gigi 1 ini biasanya digunakan untuk melewati jalan-jalan yang lebih sedikit menanjak atau jalan yang menanjak seperti itu. Dan gigi yang besar itu memiliki RPM tinggi tapi torsinya sebetulnya rendah. Betul, seumpamanya kita memakai gigi kan di motor bebek ada hanya sampai dengan gigi 4 saja. Itu memang kencang motornya tapi memiliki torsi yang rendah seperti itu. Jadi hanya mengandalkan RPM-nya tinggi untuk jalan landai yang aspal yang tidak ada tanjakan seperti itu. Nah, ini terjadi agar dapat fungsi mendapatkan variasi momen dan kecepatan sesuai dengan kondisi jalan dan kondisi pembebanan, yang pada umumnya dengan menggunakan perbandingan roda gigi untuk mereduksi putaran sehingga diperoleh kesesuaian tenaga mesin dengan beban kendaraan. Seperti misalnya tadi, kalau kita melewati jalan yang sedikit susah dan ada sedikit tanjakan dan kita membawa beban yang cukup berat di motor kita, itu biasanya kita tidak mungkin menggunakan gigi 4 ataupun gigi 3.
kita pastinya menggunakan antara gigi 1 dan gigi 2. Karena apa? Kembali lagi, karena memiliki torsi yang tinggi tapi RPM-nya rendah seperti itu. Nah, selanjutnya, perbedaan transmisi manual dan matic. Transmisi manual adalah suatu komponen pada mesin yang bertujuan untuk mengubah kecepatan dan tenaga putaran dari mesin yang tertuju pada roda, di mana nantinya dapat digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Dengan kata lain, transmisi manual merupakan jenis transmisi yang digunakan pada kendaraan bermotor. Sistem ini berjalan karena disusun oleh komponen-komponen, yaitu mencakup unit kopling, transmisi, diferensial, poros, dan juga roda kendaraan. Semua komponen tersebut akan saling terhubung satu sama lain. Karena ini kita membahas sistem transmisi manual, itu ada banyak komponen-komponen, yaitu meliputi kopling. Ya walaupun ada motor kopling dan tidak kopling, seperti itu. Nah, selanjutnya perbedaan dengan motor matic sendiri, yaitu matic menggunakan sistem transmisi yang bernama Continuously Variable Transmission atau CVT. Nah, matic ini sudah dilengkapi dengan transmisi otomatis, sehingga kita hanya tinggal mengegas dan mengerem-ngerem saja. Sistem transmisi inilah yang membedakan dengan motor manual. Pada motor manual Anda harus mengoper gigi secara manual ketika mengendarai kendaraan yang satu ini. Sementara itu untuk kendaraan matic, yang perlu dilakukan hanya mengatur tuas gas dan juga rem saja untuk mengendarai motor ini. Namun motor ini memiliki kekurangan yang cukup banyak. Nah, sementara itu jika lebih banyak menggunakan kendaraan roda 2 di medan-medan yang terjal dan kurang bersahabat seperti naik turun tanjakan, pemilihan motor manual itu sangat tepat sekali. Karena motor manual bisa mengatur luaran torsi dan juga tenaga sesuai dengan apa yang kita butuhkan untuk melewati medan yang bersangkutan. Ya seperti saya katakan tadi, saat menggunakan motor gigi itu tenaganya lebih terasa dan sangat mudah melewati jalan-jalan yang menanjak. Karena kita bisa mengatur tenaga yang kita inginkan untuk melewati jalan-jalan yang sulit. Berbeda dengan matic yang lebih sulit untuk melewati jalan yang lebih menanjak dan apalagi jalan yang sedikit berbatu, karena kita hanya memainkan gasnya saja dan rem, tidak mengoper gigi dengan suka hati kita, seperti itu. Kita juga melihat perawatan pada motor matic dan motor manual itu berbeda. Pada kendaraan bermotor seperti tipe transmisi matic, mesin yang digunakan cenderung tertutup dan berada di dalam bodi. Komposisi mesin kendaraan yang tertutup inilah yang membuat motor tipe matic lebih susah dideteksi bila terjadi kerusakan. Hal ini cukup berbeda dengan mesin motor manual yang cenderung bisa lebih mudah dicek karena tidak tertutup sepenuhnya oleh bodi kendaraan. Oleh karena itu, perawatan mesin motor manual relatif lebih mudah dan juga tidak serewel kendaraan matic. Selain itu, proses penggantian suku cadang mesin pada kendaraan manual pun lebih relatif mudah dilakukan dibanding dengan kendaraan matic. Ya, kalau kita melihat dari segi perawatannya, motor yang manual itu lebih mudah untuk kita otak-atik sendiri karena mesinnya itu tidak seribet dan sekompleks mesin matic. Seumpama ada sedikit kerusakan di dalam mesinnya, dalam sentriknya, jika motor manual lebih mudah untuk dibongkar dan lebih mudah untuk diperbaiki dibanding dengan motor matic. Dan apalagi kalau sudah noken as yang kena, itu biasanya motor manual lebih gampang terdeteksi karena mesinnya di luar dan kita bisa mendengar, kita bisa merasakan daripada motor matic yang di dalam dan
banyak memiliki gear-gear yang ada di dalam tersebut, karena motor matic sendiri memiliki sistem gearbox yang kompleks dan cukup repot untuk dibongkar dan dilakukan perbaikan. Seperti itu. Pengoperan gigi pada transmisi motor itu berbeda dengan transmisi mobil. Itu dikarenakan gearbox pada sepeda motor menggunakan sistem sequential gearbox atau transmisi dengan perpindahan berurutan. Tentu pada motor bebek dari posisi netral, kita tidak bisa langsung loncat ke gigi 3, tapi harus melewati gigi 1 dan gigi 2 terlebih dahulu. Fungsi transmisi manual secara umum antara lain pada kendaraan motor yaitu memindahkan tenaga dari mesin ke roda, memastikan mesin tetap hidup meski motor diam atau dalam posisi netral, memudahkan proses awal kendaraan berjalan, memudahkan kendaraan untuk melintasi area-area yang menanjak. Nah, selanjutnya itu komponen transmisi pada motor. Yang pertama adalah tuas transmisi. Tuas transmisi pada motor itu hanya bisa bergerak naik dan turun. Fungsinya hanya sebagai inputan dari pengendara dan berfungsi untuk menggerakkan selector arm. Dua selector arm ini merupakan lengan untuk memutar selector drum. Yang ketiga ada oversive arm. Lengan ini terletak di belakang selector arm yang berfungsi menahan selector drum agar tidak berputar berlebihan. Yang keempat, selector pin. Ini merupakan pin atau titik tempat untuk memutar selector drum. Dalam satu selector drum ada sekitar 6 pin yang terletak mengitari. 5 itu selector drum merupakan poros berbentuk tabung yang digunakan sebagai penggerak shift fork. Keenam itu ada shift fork merupakan garpu untuk memindahkan perkaitan roda gigi untuk mengubah perbandingan gigi. Mekanisme perpindahan gigi pada transmisi sepeda motor. Yang pertama itu posisi netral. Pada posisi netral, kedua shift fork akan berada pada alur posisi tengah, sehingga shift fork tidak condong ke kanan atau ke kiri, atau dengan kata lain tidak ada roda gigi yang berhubungan, sehingga putaran mesin tidak mampu diteruskan ke roda. Kedua, pada saat penambahan gigi, ketika kita injak tuas gigi, maka tuas tersebut akan menggerakkan selector arm dan oversive selector, sehingga kedua lengan ini akan bergerak ke atas. Pergerakan ke atas pada lengan ini akan mendorong selector pin, akibatnya selector pin dan selector drum berputar. Yang ketiga, pada saat penurunan gigi, ketika kita ungkit tuas transmisi, maka selector arm dan oversive arm tidak bergerak ke atas, melainkan bergerak ke bawah. Hasilnya bagian atas selector arm akan mendorong selector pin ke arah bawah, sehingga selector drum berputar ke arah bawah dan roda gigi kembali ke posisi sebelumnya. Mekanisme di atas bisa kita temui pada motor-motor bebek pada umumnya yang memiliki gearbox 4 percepatan. Namun pada motor dengan 5 percepatan biasanya dari netral kita bisa langsung berpindah ke gigi 2. Selanjutnya kita akan membahas mengenai transmisi manual pada mobil. Mobil transmisi manual atau stick shift adalah jenis kendaraan bermotor yang memungkinkan pengemudi untuk secara manual mengontrol perpindahan gigi selama mengemudi. Nah, mobil transmisi manual ini memerlukan keterampilan khusus dalam mengoperasikannya. Keterampilan khusus ini berupa pengemudi harus secara manual menginjak kopling, memindahkan tuas perpindahan gigi, dan mengatur percepatan untuk menggerakkan mobil. Komponen transmisi manual pada mobil. Nah, yang pertama itu ada gigi transmisi. Komponen ini berfungsi sebagai pengubah tenaga dari mesin menjadi gaya torsi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengemudi pada saat mesin sedang berjalan. Komponen transmisi manual
pada mobil synchronizer gigi penyesuaian. Komponen ini merupakan tambahan yang terletak pada gigi transmisi. Synchronizer berfungsi untuk mencegah pemutaran apabila kedua gigi yang tersambung tidak dalam posisi sama, serta memudahkan mengatur percepatan dari gigi satu ke gigi lainnya. Yang ketiga ada poros input. Poros input ini merupakan komponen sumbu yang saling berhubungan dengan kopling. Tuasnya adalah untuk membantu pemutaran gigi dalam gearbox kendaraan. Yang keempat ada shift fork atau garpu pemindah. Fungsi utama komponen shift fork adalah untuk memindahkan gigi sesuai pada sumbunya, sehingga perpindahan gigi mudah pada saat pemasangan dan dipindahkan. Kelima ada tuas persneling. Tuas persneling pada transmisi manual bertugas untuk memudahkan pengemudi mobil melakukan pemindahan gigi transmisi berdasarkan posisinya dan kebutuhan. Shift linkage tuas penghubung adalah komponen yang berfungsi sebagai penghubung antara shift fork dengan tuas persneling. Yang keenam ada bak transmisi, adalah bak transmisi yang berguna sebagai tempat penyimpanan oli transmisi serta sebagai wadah bearing atau klaher transmisi dan poros. Yang keenam ada input shaft. Bagian ini berhubungan langsung dengan kopling kendaraan. Input shaft merupakan poros input sebagai tempat aliran tenaga mesin dari kopling ke roda gigi. Yang ketujuh ada output shaft. Komponen ini bertugas sebagai wadah persneling dan membantu proses pemindahan torsi dari transmisi ke bagian gigi terakhir. Yang kedelapan ada counter gear. Bagian ini dapat menghasilkan torsi mulai dari gigi input menuju bagian gigi kecepatan. Yang kesembilan ada hub sleeve bertugas sebagai pengunci agar output shaft bisa diputar dan diberhentikan pada saat kendaraan dijalankan. Yang ke-10 ada reverse gear. Bagian ini dapat mengubah putaran pada output shaft agar mobil bisa dijalankan mundur. Nah, ini biasanya terjadi saat pengemudi mengoper gigi ke R untuk berjalan mundur. Yang ke-11 ada main bearing atau bantalan. Bantalan berfungsi untuk mencegah terjadinya gesekan permukaan komponen pada saat proses transisi berjalan. Yang ke-12 ada wadah transmisi. Beberapa fungsi wadah transmisi yaitu sebagai tempat penampung oli transmisi, pelindung semua komponen transmisi, serta wadah untuk bearing transmisi. Berikut poros input dan outputnya. Yang 13 ada bak pemanjang. Sambungan dari bagian bak transmisi yang ujungnya kerucut, di dalamnya terdapat oli seal yang berguna untuk mencegah kebocoran pada oli transmisi. Fungsi lainnya sebagai pelindung komponen output shaft yang kemungkinan keluar dari bak transmisi atau dari speedometer gear. Nah, yang ke-14 bagian speedometer gear. Bagian ini bisa menggerakkan kabel agar kecepatan mobil saat dikendarai dapat terukur. Jadi ini dipasangkan di sekitaran roda dan nanti disalurkan ke speedometer yang ada di dashboard mobil, dan pengemudi bisa melihat kecepatan saat mobil itu berjalan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri video ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. I like that.